Assalamualaikum teman-teman, saudara-saudara sekalian dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan menganalisa kerusakan pada sepeda motor yang mati total. Sistem starter mati, kemudian klakson juga mati, lampu sen, lampu sen juga mati, semuanya mati. Coba kita engkol ya. Mati juga, mati, nggak mau hidup. Pengapian juga hilang. Starter tidak jalan, sistem beban kelistrikan mati, pengapian juga hilang. Oke, jadi kita identifikasi masalah di sini. Kira-kira nanti masalahnya apa? Kita akan mulai cek dari sistem baterai. Oke, kita buka baterainya dulu ya. Jadi untuk mengecek tegangan baterai, saya menggunakan multimeter atau ampermeter analog ya. Yang pertama kita arahkan selektor ke 50 DC voltase. Ini 50 itu batas ukur ya. Dan pastikan kedua kabel tidak terbalik antara negatif dan positif. Untuk positif warna merah dan negatif warna hitam. Kemudian lihat hasilnya, dan ternyata di sini hasilnya tidak baik ya. Ini baterai pasti mati karena cuma berapa volt. Jadi nanti untuk lebih jelas, karena di 50 kita nggak dapat hasil, coba kita di selektor 10 atau batas ukur 10. Untuk di batas ukur 10 ini hasilnya 1,8 volt, yang baik itu 12,3 sampai 12,6. Jadi ini buruk. Pemeriksaan baterai sudah selesai dilaksanakan. Dan tadi hasilnya sangat buruk, sehingga memang tidak akan bisa untuk menjalankan instrumen kelistrikan atau sistem beban. Nah, sekarang kita ke pemeriksaan sikring atau fuse ya. Jadi sikring ini sebetulnya mempunyai fungsi untuk pengaman ya, sebagai pengaman. Jadi ketika nanti ada korsleting, si fuse ini akan putus, jadi tidak merembet ke komponen-komponen yang lainnya. Jadi bisa dilihat secara fisik seperti ini. Ini baik, tidak ada putus, tapi nanti kita akan coba cek dengan ampermeter. Oke, lanjut ke pemeriksaan dudukan sikring. Nah, di sini ada dua dudukan, dan dudukan sebelah atas ini terlihat ada bekas konslet ya, terlihat meleleh. Mudah-mudahan ini masih bisa dipakai dan tidak putus. Oke. Yang penting kan kabelnya itu nggak sampai putus. Untuk memastikan sikring, kita uji dengan multimeter di OHM ya. Jadi kalau misalkan dengan apo ya atau dengan multimeter, kita bisa memastikan 100% sikring ini baik atau tidaknya. Oke, kita cek. Oke, jarumnya bergerak, berarti ini masih tersambung ya. Yang satunya yang merah juga kita cek, dan ini juga masih bergerak, berarti masih bagus, semua sikring masih baik. Oke, kita lanjutkan ke pemeriksaan kabel ya. Kabel kita cek nanti ada yang putus enggak. Nah, ini dia masalahnya. Jadi ini masalahnya putus ya. Kabel warna merah ini menuju ke, ini dari kiprok menuju ke positif aki, ke sistem beban, dan ke pengapian ya, ke CDI.
Jadi ya makanya motor mati, kelistrikan, instrumen kelistrikan atau sistem beban mati, klakson segala macam mati. Jadi ini masalahnya. Jadi itu kabel ya, kabel yang ya mungkin udah tua kali ya, jadi putus. Jadi ini penyebab dari aki atau baterai itu tidak mengisi ya, mati alias mati, jadi habis tekor. Oke, jadi kita akan perbaiki kabel ini, akan kita sambung ya dengan cara-cara yang sederhana lah, seperti ini caranya nih. Untuk penanganan kita kelupas dulu nih kulit dari kabelnya, supaya nanti kita akan sambung, karena kita di sini nggak menggunakan solder ya, karena soldernya nggak ada. Ini maklum lah, di rumah bukan di bengkel. Nah jadi ya emang nggak punya solder. Nah untuk kabelnya kita bersihkan dulu kotorannya, seperti ini kotorannya, supaya nanti terkoneksi dengan kabel yang kita akan sambungkan nanti. Oke, di sini kita siapkan kabel seperlunya. Kemudian kita sambungkan dengan yang tadi supaya agak panjang, dan nanti kita akan masukkan ke soket ya, kedudukan soketnya. Jadi kita putar seperti ini ya, yang kencang, jangan sampai putus. Oke, kita kencangkan. Setelah kita kencangkan, siapkan lakban supaya aman. Jadi supaya nanti tidak menyentuh massa ya. Kalau misalkan nanti menyentuh massa, nanti akan terjadi korsleting. Korsleting akan terjadi percikan dan bisa menimbulkan kebakaran. Nah, seperti ini kita lakban biar aman ya, yang rapi. Setelah rapi, kita masukkan ke lubang soket yang di sini. Kita masukkan. Oke, setelah masuk dan keluar kabelnya, kemudian kita buka tadi yang kita lilit supaya agak mekar gitu. Kalau misalkan nanti ini mekar kan, ketika nanti kita pas masukkan ke dudukan itu tidak terlalu mengganjal. Jadi kita supaya agak mekar, supaya agak berantakan, enggak berantakan sih, supaya agak seperti ini nih contohnya nih. Nah kayak gini. Nah itu kan nanti kalau dimasukin nggak terlalu mengganjal banget gitu. Insya Allah sih ini aman, insya Allah, mudah-mudahan aman. Kita masukkan ke regulator atau ke kiprok. Untuk langkah selanjutnya kita coba cek pengapian. Kita perhatikan di sini pengapiannya ada. Jadi udah ada pengapian karena jalurnya sudah tersambung. Tadi jalur dari regulator menuju ke CDI sudah tersambung. Oke, kita perhatikan. Nah, udah ada tuh. Dan kita bersihkan busi. Nanti untuk memaksimalkan pengapian ya. Dan kita copot businya dan masukkan. Untuk memasukkan busi itu jangan langsung pakai kunci ya, takut miring. Jadi pakai tangan dulu. Nanti kalau misalkan udah pas, udah masuk derat, nah baru pakai kunci gitu supaya aman. Nah, oke, kita kencangkan perlahan, dan jangan terlalu kencang juga sih. Ya pakai perasaan lah, jangan sampai terlalu kencang, nanti dol. Kalau udah dol repot nanti kompresi bisa keluar bisa bocor kompresinya. Oke, kita kencangkan perlahan.
pakai perasaan ya. Oke, busi selesai. Setelah itu jangan lupa cangklong. Apa sih namanya? Cup apa sih? Cangklong ya. Oke, kita masukkan cangklong. Oke, sampai rapi. Setelah itu kita coba nyalakan kunci kotak on. Kita engkol. Oke, hidup. Alhamdulillah hidup. Jadi ini motor sistem pengapiannya DC ya. Jadi meskipun nggak pakai baterai, yang penting kiprok aman, kiprok baik itu bisa hidup. Karena supply ke CDI dia menggunakan kiprok. Jadi regulator receiver. Jadi nggak harus pakai aki juga bisa hidup, asalkan kiproknya bener. Jadi untuk langkah selanjutnya kita masukkan kedua sikring, ini jangan sampai terbalik ya. Di sini ada bacanya, ada yang 10 ampere, ada yang 15 ampere ya. Jadi berhubung tadi akinya yang tadi yang tekor masih di cas, jadi kita pakai baterai ya, pakai baterai cadangan ya. Kalau Sunda sih aki ya. Aki. Ya udahlah, baterai kita masukkan baterai cadangan. Karena ini lumayan, tadi setelah saya ukur ada sih 11 volt. Bisa lah, nanti juga pada saat nanti motor hidup ini pasti akan isi gitu. Oke, kita pasangkan positif negatif aki, jangan sampai terbalik ya. Waduh fatal. Terus untuk pemasangan baterai, kita itu harus memasang terminal yang kabel terminal yang positif dulu baru negatif. Kalau misalkan nanti kita negatif dulu baru positif, nanti akan mercik. Jadi harus masang positif dulu baru negatif. Jadi ini kita pakai kardus ya, supaya nggak goyang gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai ini, jadi kalau terjadi getaran itu baterai itu aman, jadi nggak bergetar gitu. Ya diakal-akalin lah, yang penting kan nggak terlalu bergetar. Ketika ada getaran atau ada polisi tidur itu nggak kerasa gejluk gitu. Kalau misalkan longgar kan gitu kerasa gitu kan, ketika kita ketemu jalan rusak gitu akan terdengar duk-duk gitu. Pemasangan baterai sudah selesai ya, kita tinggal coba cek kunci kotak on, klakson sen masih hidup sih, cuman karena nggak dipasang ke depan jadi nggak ngedip. Klakson kayaknya ini klakson soketnya kurang bener kayak ya, atau emang akinya emang kurang bener sih, jadi ngaruh emang. Oke, kita cek starter ya. Cek. Emang akinya belum isi sih, jadi nggak kuat. Nanti juga bener sih. Oke, jadi kesimpulan dari video ini, yang pertama tadi kita pengecekan di sistem tadi itu ya, sistem beban nggak jalan. Kemudian ya sistem beban itu kayak klakson, sen segala macam gitu kan, itu nggak jalan, starter apalagi. Terus di engkol tadi motor mati karena memang tidak ada pengapian.
yang keluar dari busi. Nah, kemudian setelah melakukan pemeriksaan, tadi pemeriksaan baterai ternyata soak ya. Tapi tidak berarti baterai itu rusak, karena memang tadi setelah kita melakukan identifikasi masalah, ternyata kita menemukan ada kabel yang putus. Kabel yang putus output dari regulator ke positif aki, ke sistem beban ataupun ke CDI. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan ketika motor kita mati baterainya atau apanya, nggak bisa. Jadi harus melalui analisa terlebih dahulu. Kalau misalkan kita salah analisa, berarti ya kedepannya juga akan salah. Jadi ya mungkin itu yang bisa saya share di video kali ini. Jadi nanti di depan, karena ini saya dubbing ya, jadi ngisi suaranya belakangan. Jadi di depan nanti kita cek motor, kita jalan ya, dan nanti kita akan coba sistem starter ya. Jadi ini kita menggunakan baterai cadangan. Nah ini dia, kita cek. Alhamdulillah motor normal, hidup, pengisian jalan. Tadi kan awalnya baterai agak drop 11 volt. Ternyata setelah saya jalan dan ternyata alhamdulillah baterai ngisi, kemudian sen, jalan, klakson, segala macam udah jalan, alhamdulillah. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti videonya sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk untuk kalian-kalian yang memang membutuhkan informasi ya. Untuk para senior mohon masukannya. Apabila terdapat kesalahan dalam video ini mohon koreksinya. Jadi untuk nanti ke depan gitu, supaya bisa lebih baik lagi membuat video. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.